Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Krisnawati dengan NIM 22193. Di sini saya akan membuat video tugas UAS, yaitu Mas saya Fikia Harisa, dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Nah, video yang saya buat ini itu terkait tentang bayi tabung, poligami, dan aborsi. Langsung saja, ini dia videonya. Oke, nah di sini yaitu bayi tabung. Analisis terkait bayi tabung ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu definisi, proses, kelebihan dan kekurangan dari bayi tabung itu sendiri. Nah, definisi dari bayi tabung itu dikenal sebagai buatan atau bayi IVF, in vitro fertilization, adalah bayi yang dikandung melalui proses fertilisasi in vitro, yaitu proses ini melibatkan penggabungan sperma dan ovum dalam laboratorium, kemudian implantasi embrio yang terbentuk ke dalam rahim ibu. Nah, bayi tabung ini dikandung melalui berbagai metode termasuk IVF, ICSI, dan GIFT. Nah, yang kedua yaitu kelebihan dari bayi tabung. Yang pertama, solusi untuk infantilisasi, yaitu bayi tabung dapat membantu pasangan yang mengalami kesulitan untuk mempunyai anak. Nah, yang kedua yaitu kontrol lebih, yaitu dalam proses bayi tabung, dokter dapat memantau dan mengawasi perkembangan embrio lebih baik sehingga meningkatkan kesempatan untuk mempunyai anak. Nah, selanjutnya yaitu ada kekurangan dari bayi tabung. Yang pertama yaitu biaya yang sangat tinggi. Menggunakan bayi tabung dapat mempunyai biaya yang sangat mahal, terutama jika dilakukan beberapa kali. Nah, yang kedua itu resiko kesulitan. Bayi tabung dapat mengalami kesulitan selama proses implantasi seperti kegagalan implantasi atau kegagalan perkembangan embrio. Nah, yang ketiga yaitu resiko kesehatan. Bayi tabung dapat mengalami resiko kesehatan seperti sindrom Down, sindrom tumor, dan sindrom Klinefelter. Nah, selanjutnya yaitu implikasi sosial terhadap bayi tabung. Yang pertama yaitu ada perubahan definisi keluarga. Bayi tabung dapat mengubah definisi keluarga karena tidak lagi terbatas pada hubungan biologis antara orang tua. Nah, yang kedua yaitu pengaruh budaya. Bayi tabung dapat mempengaruhi budaya, terutama dalam hal pandangan masyarakat terhadap keluarga dan reproduksi. Yang ketiga yaitu pengaruh hukum. Bayi tabung dapat mempengaruhi hukum, terutama dalam hal hak asasi bayi dan hak asasi orang tua. Yang terakhir yaitu pengaruh psikologis. Bayi tabung dapat mempengaruhi psikologis, terutama dalam hal emosi dan kekhawatiran orang tua. Next. Nah, selanjutnya yaitu jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan? Nah, oke. Jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, maka diizinkan. Berikut adalah penjelasannya, yaitu olahraga yang ringan. Dokter merekomendasikan olahraga yang ringan untuk tidak berlebihan untuk wanita yang sedang menjalani program bayi tabung. Jenis olahraga yang dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan menawan. Nah, yang kedua yaitu konsultasi dengan dokter. Sebelum melakukan olahraga, sebaiknya berkomunikasilah dengan dokter yang membantu IVF. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa olahraga tersebut dapat dipilih dan tidak berdampak negatif pada program bayi tabung tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan kondisi tubuh. Dokter juga menyarankan untuk dengarkan kondisi tubuh dan beristirahat jika terlalu lelah. Hal ini membantu menjaga kesehatan dan menawan tubuh. Nutrisi dan cairan yang seimbang, yaitu selain olahraga, kebutuhan air putih dan nutrisi yang seimbang juga harus dipenuhi untuk memastikan program bayi tabung itu berjalan dengan baik. Next. Pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau sperma suami dan ovum istri pada rahim wanita lain adalah haram. Nah, yaitu karena yang pertama
suami istri yang sah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai sperma yang sah. Nah, yang kedua yaitu penggunaan ovum yang tidak sah. Penggunaan ovum yang tidak berasal dari istri yang sah juga tidak diizinkan, karena hal ini ovum yang tidak sah tidak memiliki hubungan nasab dengan pasangan suami istri yang sah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ovum yang sah. Yang ketiga yaitu penggunaan rahim wanita lain. Penggunaan rahim wanita lain untuk membesarkan janin juga dianggap tidak sah. Hal ini karena rahim wanita lain tidak memiliki hubungan nasab dengan pasangan suami istri yang sah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai rahim yang sah. Terus yang terakhir yaitu hukum waris. Dalam Islam, nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur. Jika sperma dan ovum yang diproses tidak berasal dari suami istri yang sah, maka hak waris dan hak-hak lainnya tidak dapat dijamin. Nah, yang kedua yaitu poligami. Dalam Islam, berpoligami ini diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat berlaku adil dalam berkeluarga. Tapi menurut pendapat saya pribadi, saya tidak setuju dengan poligami ini, karena menurut dasar perkawinan, hukum dasar perkawinan dalam Islam adalah mubah atau boleh, tetapi dapat berubah dan berkembang menurut kondisi manusia. Jika poligami dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan biologis, maka tidak sesuai dengan hukum dasar perkawinan yang lebih luas dan lebih kompleks. Nah, yang kedua yaitu konteks. Poligami dalam konteks Indonesia dapat dibagi ke 4 pendapat. Pertama, poligami sebagai perintah dari syariat. Yang kedua yaitu poligami bukan sebuah ajaran dari Islam. Yang ketiga yaitu poligami bukan hanya masalah agama, tetapi juga masalah sosial budaya. Yang terakhir yaitu poligami dapat dipraktekkan untuk anak yatim dan janda dengan tujuan untuk melindungi mereka. Yang ketiga yaitu nasab dan warisan. Nasab si anak dihubungkan ke pasangan suami istri pemilik sperma dan sel telur. Jika sperma dan ovum yang diproses tidak berasal dari suami istri yang sah, maka hak waris serta hak lainnya tidak dapat dijamin. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi inseminasi buatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam juga tidak diizinkan. Hal ini karena teknologi tersebut dapat mengarah pada perbuatan zina yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima yaitu keseimbangan jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk yang patut menikah lebih besar daripada laki-laki, maka monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah. Dalam kondisi demikian, poligami harus dipandang sebagai hak bagi kaum perempuan yang belum menikah, sekaligus sebagai tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Lanjut ke dasar hukum negara tentang berpoligami. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Pasal 3 ayat 2 itu menjelaskan bahwa poligami dibolehkan dengan syarat yang ketat, termasuk adanya perizinan dan persetujuan dari istri pertama. Dan alasan kuat yang diakui oleh hukum, yaitu istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, menderita cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan, maka itu diperbolehkan menurut pasal 3 ayat 2. Selanjutnya yaitu pasal 4, pengadilan harus memberikan izin poligami setelah memastikan syarat-syarat tersebut terpenuhi. Nah, adapun menurut hukum Islam di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 yang artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Nah, ayat tersebut membolehkan seorang pria menikah dengan 4 wanita dengan syarat yang mampu berlaku adil. Nah, sedangkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada orang yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa mencapai keadilan yang sempurna itu sangat sulit, sehingga monogami lebih dianjurkan jika keadilan tidak bisa ditegakkan. Nah, untuk materi terakhir yaitu tentang aborsi. Menurut saya, aborsi ini adalah tindakan yang kontroversial karena melibatkan moral dan etika terkait hak hidup janin. Dalam kondisi ini, seperti kehamilan yang mengancam nyawa ibu, aborsi bisa dipertimbangkan dari sudut kesehatan. Tetapi jika aborsi dilakukan dengan tidak adanya alasan tertentu, maka tidak diperbolehkan. Jadi, jika ada dalam kondisi yang darurat seperti membahayakan nyawa ibunya atau membahayakan bayinya, maka aborsi ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Namun jika tidak ada alasan tertentu, maka tidak diperbolehkan. Menurut ulama, yaitu mayoritas ulama pada umumnya mengharamkan aborsi setelah usia kehamilan mencapai 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Karena pada saat itu diyakini janin sudah ditiupkan rohnya. Dan selanjutnya yaitu beberapa pandangan ulama Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i tentang aborsi. Yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi membolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 120 hari dengan alasan yang kuat. Nah, jadi jika tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan aborsi, maka itu tetap tidak diperbolehkan. Yang kedua yaitu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, lebih ketat mengharamkan aborsi kecuali dalam kondisi darurat seperti ancaman terhadap nyawa ibunya. Yang kedua yaitu bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi. Menurut mayoritas ulama mengharamkan aborsi bahkan jika janin terindikasi cacat, kecuali cacat tersebut sangat parah dan mengancam nyawa ibu atau nyawa janinnya setelah lahir. Fatwa kontemporer, beberapa fatwa kontemporer memperbolehkan aborsi sebelum usia kehamilan 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Nah, jika cacat yang didiagnosis sangat parah dan akan menyebabkan penderitaan luar biasa bagi janin dan keluarganya. Dan kedua yaitu ketentuan hukum. Hukum Islam mengikuti prinsip-prinsip di atas dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah, yaitu manfaat dan bahaya. Hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2 mengizinkan aborsi dalam keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut saya solusi terbaik untuk tindakan aborsi ini yang pertama yaitu memberikan pendidikan seksual dan reproduksi, menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran tentang metode kontrasepsi dan akses yang mudah. Yang ketiga yaitu dukungan psikologis dan sosial, yaitu seperti menyediakan layanan konseling bagi mereka yang menghadapi kehamilan tidak diinginkan. Nah, yang keempat yaitu menawarkan dukungan sosial dan finansial bagi ibu muda atau pasangan yang menghadapi kehamilan yang